Bu Tasya mulai ya. Selamat siang Mbak Devi ya. Selamat siang, Bu Tasya. Oke, kayaknya happy gitu ya karena siang-siang ini. Apa ada ngerasa ngantuk, apa capek, apa gimana? Sedikit ngantuk. Sedikit ngantuk karena udah siang ya. Nah, di sini Bu Tasya juga sangat berharap ya dalam sesi konseling ini Mbak Devia bisa merasa nyaman. Sekarang coba duduknya lebih dinyamankan lagi. Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman? Iya. Oke, sudah nyaman ya. Nah, di sini Bu Tasya juga ingin tahu kegiatannya Mbak Devia ini seharian ini ngapain aja? Pertama saya bangun itu jam 4:30 Ibu. 4:30. Terus Oke, salat baik. subuh. Setelah itu saya membantu ibu saya untuk memasak buat sarapan. Kemudian sarapan terus berangkat sekolah. Oke, di sini Mbak Devia sangat-sangat membantu orang tua juga ya, membantu memasak dan juga menyiapkan sarapan dan juga bisa berangkat sekolah di pagi hari. Nah, di sini awalnya kita juga sudah sepakat ya untuk melakukan konseling individu pada pertemuan hari ini. Nah, di sini Bu Tasya ingin menjelaskan apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sesi konseling ini. Oke, yang pertama di sini Bu Tasya ingin menjelaskan kalau adanya asas keterbukaan. Keterbukaan di sini Mbak Devia bisa selalu terbuka kepada Bu Tasya menceritakan segala hal dan juga itu bisa menjadi pacuan bagaimana masalah itu dapat terselesaikan. Lalu yang kedua adanya asas ketersediaan. Di sini Mbak Devi tentunya merasa bersedia untuk konseling pada pertemuan hari ini? Iya, bersedia. Iya, bersedia. Oke, sangat baik ya. Lalu untuk asas kerahasiaan ini hal yang sudah kita bahas pada sesi konseling pada pertemuan hari ini tidak perlu dibahas di luar sesi konseling. Jadi kita tetap bahas ketika ada pertemuan selanjutnya. Begitu ya Mbak Devi ya. Apakah sudah paham? Paham. Nah, konseling kita akan berlangsung selama 40 menit saja dan juga di sini Bu Tasya izin untuk mencatat segala hal yang memang penting untuk Bu Tasya catat sehingga Bu Tasya mengetahui hal apa yang memang menjadi permasalahan yang dialami oleh Mbak Devia. Nah, di sini Mbak Devia bisa untuk mengisi lembar ketersediaan terlebih dahulu di awal sehingga Mbak Devia bisa mengetahui kalau bersetuju untuk mengikuti konseling pada pertemuan hari ini. Tanda tangan. Nggih, tanda tangannya di sebelah sini. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk membahas permasalahannya Mbak Devia sesuai dengan angket yang Ibu bagikan, Mbak Devia itu memang menjelaskan kalau memiliki permasalahan antara bingung Bu, kuliah dengan kerja dan juga tidak yakin kalau kuliah dengan kerja sehingga Mbak Devia itu merasa takut membebani kedua orang tua. Begitu ya, Mbak Devia. Nah, di sini Ibu ingin tahu gimana sih permasalahan ini timbul dan juga membuat Mbak Devia itu bingung. Bisa diceritakan? Jadi gini, Bu. Kan di keluarga saya kan juga gak ada yang kuliah, Ibu. Terus saya tuh waktu SMP pengen kuliah gitu kan, karena cita-cita saya tuh dulu menjadi guru. Nah, terus sama kakak sepupu saya itu dia tuh pengen kuliah juga di UMS gitu. Nah, saya tuh diajak, Dek, ayo kamu kayak belajar yang rajin biar kamu tuh bisa kuliah kayak di Surabaya juga kan kalau kuliah itu kan walaupun gak bisa tapi kan banyak kayak beasiswa gitu. Jadi disuruh cari-cari beasiswa seperti itu, tapi dari orang tua juga kan ekonominya seperti itu. Ayah sih sebenarnya membolehkan saya kuliah, tapi masih juga disuruh dipikirkan lagi pilih kuliah atau kerja dan saya bingung Bu.
Oke, di sini emang permasalahan awalnya Mbak Devia ini merasakan ingin kuliah, tapi karena melihat faktor keluarga, Mbak Devia itu kayaknya membicarakan ini kepada ayah. Ayah juga mengusulkan kalau coba dipikirkan lagi antara milih kuliah atau kerja. Dan juga di sana sebenarnya ada teman, ada sepupu yang ingin bersama-sama untuk mencari kuliah. Adanya mencari beasiswa di perkuliahan dan juga tahu kayaknya kuliah di Surabaya ataupun di mana saja begitu. Oke, baik, di sini Bu Tasya juga sangat memahami gimana kondisinya dari Devia. Nah, di sini selain hal dari perekonomian keluarga, apakah ada hal lain yang membuat Mbak Devia ini bingung antara kuliah ataupun kerja? Dari saya kan juga ini, kalau kuliah saya tuh bingung mau ambil kuliah di mana, terus juga fakultas apa. Tapi karena saya waktu SMA kan mau daftar di SMA 2, tapi karena nilai saya kecil nggak bisa, jadi saya sama teman saya ini diajak daftar di SMK 1 dan ambil jurusan RPL kan. Tapi saya itu nggak tahu nih apa itu RPL kan, kayak ngoding nggak tahu, jadi benar-benar kayak belajar dari nol, terus kayak agak kaget sebenarnya waktu belajar coding gitu. Terus juga karena teman-teman di kelas juga banyak yang memilih kuliah, jadi kayak saya tuh pengen kuliah, tapi di satu sisi saya tuh bingung mau kerja atau kuliahnya, seperti itu. Oke, baik. Di sini Mbak Devia mengatakan kalau hal yang semakin membuat bingung itu ketika emang awal masuk SMA atau SMK. Saat ingin masuk SMA, ternyata nilai yang didapatkan kurang sehingga bisanya masuk SMK 1. Itu sangat tidak apa-apa ya, Mbak. Semua sekolah itu sama, SMA ataupun SMK itu memiliki akreditasi yang berbeda-beda, tetapi hal untuk belajar itu selalu ada. Nah, dari sana Mbak Devia itu mengatakan kalau di RPL itu masih bingung antara coding itu apa, dan juga hal-hal yang di RPL itu yang membahas mengenai komputer itu masih sangat awal dan juga belajar dari nol, begitu ya. Nah, dan juga hal yang membuat bingung itu ketika teman-teman di kelas itu ternyata banyak yang memilih kuliah. Dan juga dari sana Mbak Devia juga ingin mencoba gimana ya kalau kuliah juga, begitu. Oke, di sana Bu Tasya akan memahami ya. Nah, di sini karena kita juga sudah mengetahui awal permasalahannya, di sini apakah Mbak Devia juga sudah bersedia untuk menceritakan segala hal yang membuat Mbak Devia itu bingung atau masih belum sadar dengan dirinya sehingga Bu Tasya ingin membantu untuk menemukan solusinya? Apakah sudah bersedia? Ya, bersedia. Oke, bersedia ya? Ya. Nah, di sini apakah ada hal yang membuat Mbak Devia itu takut? Takut ketika Mbak Devia itu yang awalnya memang ingin kuliah. Pertama ini sama ayah saya itu kalau kuliah kan jauh Ibu, terus juga gak ada saudara-saudara yang dikenal gitu kan. Terus saya ceritakan kalau kuliah di sini misalkan, katanya jangan lebih baik di Malang aja, di UM gitu, karena kan anak temannya ayah tuh juga ada yang sekolah di sana, di kuliah di sana Ibu, terus juga ada yang di Jember gitu. Jadi kayak disaraninnya tuh mending kalau memang mau kuliah itu di UM, terus kalau misalkan kerja tuh juga enak gitu. Dan karena terus juga ada permasalahan ini dari tante saya, dulu kan dia dapat beasiswa buat kuliah, tapi karena sama orang tuanya gak dibolehin, jadi dia tidak kuliah Ibu, jadi bekerja. Nah, dari sana saya juga disuruh sama tante saya buat cobalah kamu kuliah gitu, kayak kan lihat kakak saya itu kan tidak kuliah tapi bekerja, jadi kayak siapa lagi kalau bukan kamu ya, kalau bisa tuh kamu kayak mengangkat derajatnya di keluarga gitu. Oke, di sini hal yang membuat takut dari Mbak Devia itu yang pertama, keluarga itu memang kalau sudah di luar kota itu terasa jauh. Jadi di sana Mbak Devia merasa takut kalau memang jauh dari keluarga. Lalu yang kedua adanya
keinginan. Kalau ada yang mengusulkan mending kuliah di UM aja, enak, dan juga ada yang mengatakan kalau kuliah di UM itu bekerjanya nyaman, apalagi di sana jurusan yang diinginkan oleh cita-citanya itu ingin menjadi guru. Nah, di UM itu emang lebih ke pendidikan, sehingga di UM itu kalau ingin prospek kerjanya ke pendidikan itu lebih mudah begitu. Lalu yang ketiga, faktor dari keluarga juga. Di sana awalnya tantenya Mbak Devia itu kuliah dapat beasiswa karena memang tidak disetujui, jadinya tidak jadi kuliah. Begitu. Itu hal yang membuat Mbak Devia itu kayak merasa semangat, kayaknya bisa kok kuliah pakai beasiswa gitu ya. Oke, sangat bagus. Di sana sangat paham ya Bu Tasya mengenai keadaan dari Bu Devia. Nah, di sini bagaimana perasaannya Mbak Devia itu ketika Mbak Devia itu bisa yakin kalau ingin kuliah? Yang pastinya senang sama bahagia sih, bukan kayak diyakini gitu. Oke, di sini Mbak Devia itu merasa bahagia dan juga senang ketika memang hal yang disetujui itu yaitu kuliah. Nah, di sini menurut Mbak Devia itu kemampuannya Mbak Devia itu apakah sudah sesuai dengan potensinya Mbak Devia di kelas jurusan ini atau bagaimana? Untuk kayak di jurusan ini saya sedikit ya Bu, soalnya kan kayak coding itu kadang saya tuh gak paham di logikanya seperti itu, dan buat saya tuh kayak jadi bingung gitu. Oke, di sini Mbak Devia mengatakan kalau hal yang menjadi kemampuannya yaitu di RPL ini merasa kayaknya kurang dan juga sedikit kurang paham mengenai logika cara berpikirnya, dan juga gimana sih sebenarnya di jurusan RPL ini, dan juga untuk memahami coding ini aja Mbak Devia sudah belajar dari nol. Nah, sekarang untuk kemampuan coding dan juga editing atau apapun itu Mbak Devia sudah merasa mampu atau belum? Masih belum 100% ya, itu kayak sekitar 60%. Oke, sudah 60% bisa memahami gimana di penjurusan RPL ini. Itu juga sudah sangat bagus. Di sana Mbak Devia terlihat kalau memang ingin belajar dan juga ingin memahami gimana sih penjurusan di RPL itu. Begitu ya? Iya. Oke, di sini Mbak Devia apakah merasakan ada tantangan ketika Mbak Devia itu yakin dengan kuliah? Ada sih tantangannya, selain kayak saya memilih jurusannya ini udah benar apa enggak buat kedepannya, juga di ekonominya juga itu. Oke, tantangannya itu yang pertama Mbak Devia itu merasa takutnya salah jurusan. Salah jurusan di SMK ini atau jurusan saat kuliah? Takut salah jurusan di kuliah, soalnya kan saya masuk RPL ini kan pertama bukan keinginan saya seperti itu. Oke, kalau boleh tahu ketika Mbak Devia memilih RPL ini karena tuntutan atau usulan dari siapa? Usulan dari teman saya yang kebetulan kan sepupunya itu kakak kelas saya di sini, yang jurusan RPL juga Ibu. Terus juga dijelaskan kayak untuk prospek kedepannya itu gimana, apalagi di zaman sekarang gitu, itu bagus lah buat kalau masuk RPL gitu. Oke, nah dari tanggapan dari temannya Mbak Devia ini, Mbak Devia itu merasa kalau masuk RPL itu enak ke depannya untuk prospek kerjanya. Nah, dari sana Mbak Devia masuk RPL ini memang dari nol, dan di sana Mbak Devia juga sudah belajar mencapai 60% kira-kira, sehingga di RPL ini terkadang sudah mungkin merasa nyaman, kadang tidak, sehingga di saat kuliah itu masih bingung kalau di RPL itu jurusan yang enak itu apa sih saat kuliah, begitu. Oke, sangat benar. Nah, di sana juga ada tantangan mengenai ekonomi keluarga. Mbak Devia itu merasakan kalau ekonomi keluarga ini bisa menjadi tantangannya ketika kuliah. Nah, kalau boleh tahu di sini Bu Tasya ingin tahu, coba Mbak Devia ceritakan bagaimana keadaan keluarganya Mbak Devia yang mungkin bisa Bu Tasya pahami. Ayah saya itu kerjanya ini Bu, bangunan. Kalau ibu saya itu mijat. Tuh. Kan sehari-hari kan ya udah dari hasil ayah yang bangunan gitu kan.
Terus kan kayak biaya kuliah itu kayak UKT-nya kan besar ibu, mahal gitu kan. Jadi kayak memikirkan gimana kalau misalkan nggak bisa gitu. Oke, di sini Mbak Devia juga sudah merasakan gimana ya kalau kuliah itu membutuhkan biaya yang besar dan juga membebani kedua orang tua. Apalagi di sini Mbak Devia sebenarnya sudah sadar bagaimana melihat kondisi kedua orang tua dan juga perekonomiannya. Nah, di sana Mbak Devia juga sudah mengetahui tantangan terbesarnya itu adalah bagian perekonomian. Iya. Begitu. Oke. Nah, di sini untuk permasalahan ini Mbak Devia ini sering nggak memikirkannya atau cuman terkadang saja atau setiap hari? Terkadang sih ibu. Terkadang. Iya. Ketika apa Mbak Devia itu mungkin terlintas saat memikirkan antara kuliah sama kerja ini? Kadang kalau kayak ini misalkan temen nih kayak aku pengen kuliah di sini, terus kayak oh iya ya aku kuliah atau kerja ya, terus juga kayak saudara kayak ngomong kayak mending kerja aja, atau juga kan kalau kasihkan kerja juga pasti kan lebih memilih kerja daripada kuliah gitu. Kuliah kan belum tentu kadang dapat langsung kerja gitu ibu, dan buat saya tuh kayak makin bingung gitu. Oke, baik. Di sini berarti hal yang mempengaruhi Mbak Devia itu semakin memikirkan hal ini itu mungkin faktor sosialnya. Dilihat mungkin banyak yang membahas mengenai kuliah, Mbak Devia juga semakin memikirkan, oh iya gimana ya kuliah ke depannya. Ketika ada yang membahas bekerja, oh iya kayaknya Anda bekerja. Iya, Begitu. betul. Jadi hal itu yang mempengaruhi, kadang terpikirkan kadang tidak. Begitu ya. Iya. Nah, di sini Ibu ingin tahu seberapa besar sih kebingungannya Mbak Devia dari skala 1 sampai 10. Sekitar 6. Nah, angka 6 ini berarti menunjukkan antara terkadang memikirkan banget, kadang tidak. Nah, di sini sebenarnya harapan yang diinginkan oleh Mbak Devia itu apa sih? Sebenarnya saya itu pengen kuliah. Oke, Mbak Devia menginginkan kuliah. Alasannya selain memang untuk menambah wawasan itu apa lagi? Karena kan kalau selain itu juga kayak kerja itu kan kadang ada yang membutuhkan kayak minimal lulusan PS1 gitu ibu. Terus juga kan saya selain pengen nambah wawasan itu kan saya pengen tahu juga di dunia perkuliahan itu gimana seperti itu. Oke, di sini Mbak Devia memilih kuliah karena memang ingin mengetahui dan juga ternyata kebanyakan prospek kerja itu minimal S1 sehingga Mbak Devia itu ingin mengejar S1 terlebih dahulu lalu mencari kerja. Lalu untuk hal yang lain Mbak Devia itu ingin mengetahui gimana sih dunia perkuliahan, gimana sih cara belajar di kuliah, apakah beda nggak sih sama sekolah, begitu ya? Iya. Nah, oke. Nah, di sini menurut Mbak Devia, kalau misalkan semua hal yang diinginkan oleh Mbak Devia dan juga harapannya Mbak Devia itu berjalan dengan baik, Mbak Devia itu merasakan hal yang seperti apa? Pastinya senang, itu kan kayak apa yang diinginkan tuh kayak bisa tercapai gitu ya. Nah, di sini Mbak Devia juga sudah mengatakan kalau bisa mencapai dan juga bisa berjalan dengan baik ke depannya, Mbak Devia juga merasakan senang dan juga merasa bisa gitu ya. Nah, dari situ apakah Mbak Devia itu yang sebelumnya merasakan takutnya itu ada beberapa hal mengenai ekonomi keluarga, mengenai hambatan yang ada di sekitarnya. Nah, menurut Mbak Devia itu apakah hal yang membebani orang tua ini bisa dijelaskan atau bagaimana? Apakah merupakan hal yang negatif bagi Mbak Devia atau itu adalah hal yang menyemangati Mbak Devia? Saya hal yang bisa menyemangati saya karena kan dari sana juga dibentuk sebagai motivasi saya untuk kedepannya seperti itu. Oke, di sini Mbak Devia merasakan kalau hal yang membuat keluarga Mbak Devia itu adalah hal yang menyemangati, memotivasi sehingga Mbak Devia itu bisa terus untuk memikirkan gimana sih harapannya kuliah itu tercapai gitu. Oke, nah di sini apakah ada hal yang membuat yakin dari Mbak Devia itu kalau Mbak Devia memilih kuliah? Masih sedikit bingung.
hal yang membuat yakin itu mungkin karena kebanyakan bingungnya. Iya. Jadi Mbak Devia itu masih belum yakin Bu dan juga masih bingung. Kalau mengenai tantangan, Mbak Devia juga sudah menyadari adanya tantangan dan juga adanya hambatan. Di sini mungkin karena bingung, karena Mbak Devia juga masih gimana sih Bu dunia perkuliahan, enak nggak ya dunia perkuliahan itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya, begitu. Iya. Oke, benar sekali. Di sini Bu Tasya juga sangat memahami ya bagaimana perasaannya Mbak Devia. Nah, di sini untuk Mbak Devia, Bu Tasya itu ingin mencoba yang awalnya Mbak Devia merasa bingung, lalu Mbak Devia itu kayaknya banyak hal negatifnya mengenai perkuliahan. Coba dipikirkan bagaimana ketika hal negatif itu menjadi lebih positif. Bagaimana pikiran yang kurang baik itu berubah menjadi lebih baik. Begitu. Misalkan, nih, perilaku menyimpangnya itu misalkan pemikiran yang menyimpang. Yang pertama, Mbak Devia itu mengatakan kalau tadi tantangannya itu mengenai perekonomian keluarga. Oke, di sini Bu Tasya tuliskan ya. Ini adalah perekonomian keluarga. Nah, lalu Mbak Devia tadi juga sudah mengatakan kalau hal yang sering dipikirkan itu kapan sih, seringkali Mbak Devia itu memikirkan kapan enaknya kuliah, kapan enaknya kerja itu ketika teman-temannya Mbak Devia itu mengatakan kayaknya enak kuliah deh, kayaknya enak bekerja. Nah, itu termasuk faktor sosial. Jadi bagaimana Mbak Devia itu menyikapi sekitarnya Mbak Devia, apakah itu bisa menjadi tekanannya Mbak Devia, apakah itu menjadi motivasinya Mbak Devia ke depannya. Nah, di sini tentunya perubahan lingkungan yang diinginkan itu Mbak Devia ingin menjadi harapan keluarga. Iya, benar sekali. Iya. Nah, ingin menjadi harapan keluarga. Karena memang yang awalnya merasakan takut membebani orang tua, Mbak Devia itu ingin menjadi harapan keluarga sehingga bisa melihat perubahan. Lalu untuk faktor sosialnya, Mbak Devia tadi juga sudah mengatakan kalau terkadang bingung Bu antara kuliah sambil kerja atau kuliah sama kerja. Nah, di sini perubahan yang diinginkan oleh Mbak Devia itu seperti apa sih? Perubahan dari mungkin Mbak Devia kayaknya ikut-ikut temen enak Bu, kayaknya gimana? tapi kalau misalnya ketika teman itu Bu ya, kan kadang kan nggak sesuai isi hati kita. Saya pengen tuh kuliah ambil jurusan teknik informatika karena kan juga dapat motivasi dari guru itu kalau bisa kuliah tuh jangan lintas jurusan dari jurusan SMK-nya gitu ya. Oke, baik. Di sini berarti Mbak Devia juga sudah merasakan ya dan juga bisa merubah bagaimana pemikiran yang awalnya terkadang saat teman-teman itu mengatakan enak kuliah, Mbak Devia juga sudah kan, oh iya kayaknya aku ikut daftar kuliah juga. Oh iya kayaknya anak-anak kerja. Nah, di sini Mbak Devia juga sudah sadar kalau memang saat ikut-ikutan teman itu bukan berasal dari diri sendirinya Mbak Devia. Begitu ya. Jadi di sini harapannya yaitu merubah bagaimana sikapnya Mbak Devia itu saat merespon keadaan sosial. Begitu. Nah, untuk dukungannya ini tentunya lewat konseling ini, Mbak Devia itu mengharapkan apa sih dalam konseling ini? Mengharapkan kayak bisa membantu saya tuh dalam kebingungan yang ada itu kayak diberi solusi dan apa yang saya nggak tahu tuh kayak bisa dari sesi konseling ini kayak saya tuh dapat pencerahan gitu Bu. Oke, dalam sesi konseling ini Mbak Devia menginginkan bisa membantu dalam kebingungannya dan juga dalam konseling ini gimana sih mencapai sebuah solusi dan juga mencapai bagaimana yang lebih terarah ke depannya. Begitu ya Mbak Devia. Nah, oke, di sini Ibu ingin menggunakan sebuah teknik dalam konseling. Kan konseling ini banyak tekniknya. Nah, di sini Bu Tasya menggunakan CBT. CBT ini adalah bagaimana ketika pemikiran yang menjadi kebingungan ini lebih irasional, lebih jelas lagi. Yang awalnya Mbak Devia itu merasa kayaknya bingung deh, kayaknya nggak yakin deh untuk kuliah.
saat ada tantangan yang timbul, tantangan mungkin saat keluarga Mbak Devia sedang merasakan perekonomian yang kurang atau bagaimana, Mbak Devia merasa mundur, kayaknya nggak kuliah lagi deh, kayaknya pemilihan kuliahku ini jangan dulu deh. Mungkin ada pemikiran seperti itu. Bu Tasya ingin merubah bagaimana sih pemikiran yang lebih irasional lagi, lebih rasional lagi. Di sini coba Mbak Devia, apakah yang tadi sudah Bu Tasya katakan ini apakah sesuai dengan keadaannya Mbak Devia? Sesuai. Di sini Mbak Devia awalnya pemicunya yaitu adanya pemicunya itu mengenai keluarga ya. Keluarga ini Mbak Devia merasakan kalau memang hal ini yang membuat bingung. Oke, hal yang membuat bingung ini. Lalu apakah Mbak Devia pernah nggak sih memikirkan saat keadaan bingung mengenai keadaan ekonomi perkeluargaan, di sana apakah timbul keyakinan atau malah tidak menimbulkan hal-hal yang membuat yakin dengan pilihannya Mbak Devia? Timbulnya tuh lebih ke gak yakinnya Ibu. Kayak Lebih tidak yakin. Saya kuliah tuh jadi gak yakin karena gitu. Oke. Di sini berarti dengan timbulnya pemicu keluarga ini, Mbak Devia merasakan masih bingung, sehingga konsekuensinya menambah kebingungannya Mbak Devia. Seperti itu. Oke, baik. Di sana Bu Tasya sangat memahami ya bagaimana keadaannya Mbak Devia, apalagi Mbak Devia pada tahap remaja ini masih keadaan bingung dengan diri sendiri, apalagi sudah menghadapi masalah keluarga. Oke, di sana Bu Tasya sangat memahami ya. Nah, di sini tadi juga sudah mengatakan satu kalimat mengenai irasional pemikiran. Di sana Mbak Devia kalau sudah memikirkan sebuah masalah keluarga, di sana Mbak Devia semakin bingung, begitu. Nah, di saat Mbak Devia memikirkan suatu perekonomian keluarga, emosinya Mbak Devia itu seperti apa sih? Keluarga saya kadang lebih ke sedih gitu. Oke, Mbak Devia merasakan sedih ketika sudah mendapati suatu permasalahan yang dialami oleh keluarga. Lalu perilakunya Mbak Devia itu seperti apa? Perilaku tentang Ya, mungkin saat emosi sedih ini timbul, Mbak Devia kan memikirkan kalau kayaknya enak kerja aja biar gak membebani orang tua. Lalu perilakunya Mbak Devia itu seperti apa? Atau mengatakan kepada keluarga, atau Mbak Devia itu lebih berdiam diri? Pasti saya tuh bicara sama ayah sih Bu. Kalau misalkan gimana kalau aku kuliah tapi gini, tapi sama ayah tuh kayak jadi gini gitu, kayak dijelasin lagi. Tapi balik lagi, kalau emang kamu niatnya pengen kuliah, gak apa-apa, kejar aja, raih, belajarnya yang giat. Oke, di sana berarti sosok ayah yang menyemangati Mbak Devia. Nah, selain sosok ayah ini, apakah ada seorang lain yang bisa menyemangati Mbak Devia? Dari kakak. Kakaknya cewek cowok? Cowok. Oke. Dari kakak dan juga ayah, di sana Mbak Devia merasa ada yang menyemangati. Ketika Mbak Devia merasa sedih atau merasa bingung, di sana ayah itu menjelaskan bagaimana sih kedepannya, dan juga ayah ini tidak membebani ya dengan pilihannya Mbak Devia atau tidak menuntut, tidak sesuai dengan keinginannya Mbak Devia. Oke, sangat bagus. Dan di sini coba Mbak Devia lebih berpikir. Menurut Mbak Via, apakah semua orang yang kuliah itu pasti nggak membebani orang tua? Menurut saya sih pasti, tapi karena ada kayak mungkin lewat beasiswa atau KIP kuliah, jadi sedikit lebih mudah gitu. Oke, menurut Mbak Devia itu memang ketika seseorang itu kuliah membebani keluarga, membebani orang tua. Tetapi dengan adanya usaha untuk mencari beasiswa atau hal yang lain, itu bisa mengurangi beban orang tua. Oke, dari sana dilihat ternyata Mbak Devia ini bisa loh memikirkan hal yang lebih positif lagi. Terkadang Mbak Devia itu kayak merasa kayaknya kuliah membutuhkan biaya yang besar. Lalu pikiran yang positif lagi, Mbak Devia itu memikirkan banyak loh beasiswa dalam kuliah, banyak loh hal-hal yang bisa meningkatkan kuliah itu selain membebani orang tua.
begitu. Itu juga sudah sangat bagus, dan juga Mbak Devia itu terlihat sadar dengan keadaannya. Nah, di sini menurut Mbak Devia, apakah ada alternatif yang Mbak Devia itu pikirkan ketika Mbak Devia itu memang sangat menginginkan kuliah? Yang pastinya dengan mungkin kayak sambil kerja gitu Ibu ya, atau kayak kan sekarang ada kayak freelance gitu, mungkin dengan itu kayak lebih mudah seperti itu. Oke, di sini Mbak Devia ternyata sadar ya, dan juga menginginkan sebuah keyakinan, dan juga Mbak Devia itu sebenarnya bisa loh kalau misalkan ingin kuliah itu memikirkan gimana ya kuliah sambil kerja, gimana ya kalau kuliah itu emang menjadi alternatif kalau adanya freelance, adanya pekerjaan paruh waktu yang sehingga bisa membackup segala keinginan Mbak Devia selama kuliah. Begitu. Oke, sangat bagus ya. Nah, di sini langkah kecil awal yang Mbak Devia sudah lakukan itu seperti apa misalnya? Kayak saya mungkin mencari info kuliah, Bu, atau mungkin menanyakan sebuah hal yang lebih ke sudah berpengalaman kuliah atau bagaimana? lebih ke ini, kayak nyari-nyari info kuliahnya dari kampus ini sama kayak kampus yang lainnya seperti itu. Oke, di sini berarti langkah kecil yang dilakukan oleh Mbak Devia itu seperti mencari info kuliah, dan juga apa saja sih yang ada dalam kuliah itu di luar kota, mungkin di Malang, di Surabaya ataupun di Jember, begitu? Iya. Oke, sangat bagus. Nah, di sini tadi kita juga sudah mencoba untuk mengubah pemikiran yang negatif menjadi positif. Nah, di sini kita juga sudah ingin mengajak Mbak Devia untuk lebih menuliskan bagaimana ketika pikiran negatif itu timbul, dan juga bagaimana cara menyikapinya. Begitu ya. Nah, di sini ada sebuah pekerjaan yang tidak memberatkan Mbak Devia. Di sini itu sama seperti tadi, bagaimana latihan mengubah cara berpikir. Situasi seperti apa ketika Mbak Devia itu merasa tidak yakin dengan pilihannya Mbak Devia. Tadi yang pertama sudah ketika menghadapi situasi seperti keadaan keluarga. Mbak Devia itu merasakan pemikiran yang negatif, seperti kayaknya kuliah itu membutuhkan biaya yang berat, sehingga kayaknya nggak milih kuliah dulu. Nah, itu pikiran yang awalnya Mbak Devia sangat menginginkan kuliah, tiba-tiba menjadi negatif karena adanya situasi dari keluarga. Itu pemicunya. Lalu, pemikiran yang baru yang lebih realistis. Bagaimana sih sehingga situasi itu tidak mempengaruhi keyakinan atau harapannya Mbak Devia? Misalkan, pikiran barunya memikirkan hal yang membuat memotivasi. Misalkan Mbak Devia itu menceritakan kepada ayah kalau hal yang diinginkan Mbak Devia itu kuliah dengan beasiswa, misalkan seperti itu. Lalu perasaannya setelah Mbak Devia menghadapi situasi seperti apa, pikiran negatifnya seperti apa, lalu timbulnya pikiran baru itu seperti apa. Misalkan senang, lebih tenang, atau agak santai, bagaimana itu dijelaskan seperti sini. Oke, sudah paham? Sudah, lalu baliknya. Nah, di sini, hal yang mendukung pikiran negatif, misalkan tadi yang pertama, karena perekonomian keluarga, itu yang membuat timbulnya pikiran yang negatif dan juga meruntuhkan keyakinannya Mbak Devia dan juga harapannya Mbak Devia. Nah, di sini, apakah pikiran kamu berubah setelah latihan? Nah, coba Mbak Devia isi sampai kolom ke-6 atau ke-7, nanti coba dilihat. Apakah Mbak Devia itu sudah bisa mengatasi pemikiran yang negatif atau belum? Kalau belum, coba jelaskan kenapa. Kalau sudah, coba jelaskan hal apa yang bisa menyemangati Mbak Devia. Lalu, sekarang, kamu lebih condong ke pilihan apa? Kuliah, kerja, atau masih mempertimbangkan, atau masih bingung, dan juga kenapa? Komitmen ini nantinya kita akan membuat sama-sama, sehingga apakah hal ini dapat menjadi perubahan yang lebih mapan ke depannya atau perubahannya yang lebih mundur ke depannya. Jadi komitmennya ini setelah kita membahas LKPD ini secara mendalam. Oke, dari LKPD ini apakah ada hal yang belum dipahami oleh Mbak Devia? Sudah paham. Sudah paham.
Sudah paham ya? Nah, di sini Bu Tasya juga sangat memberikan dukungan terus-menerus kepada Mbak Devia. Hal yang membuat bingung itu sangat wajar, apalagi pada masa remaja itu kebingungan itu pasti akan timbul. Dan juga bagaimana adanya hambatan, adanya tantangan, sehingga hal itu yang awalnya menjadi membebani keluarga, itu sebenarnya adalah motivasi bagi Mbak Devia itu sebenarnya, oh hal ini loh yang membuat aku semangat untuk kuliah. Hal ini loh yang bisa aku mengangkat derajat kedua orang tua. Hal ini adalah harapanku ke depannya bagaimana kuliah itu sebenarnya nyaman dan juga saya itu ingin berhasil dalam kuliah dan juga bekerja. Begitu. Jadi untuk dukungan ini, perasaan bingung ataupun hal yang lain itu adalah hal yang wajar. Jadi selama sesi konseling ini Bu Tasya sangat-sangat mendukung Mbak Devia. Jadi hal apapun yang menjadi hambatannya Mbak Devia bisa diceritakan kepada Bu Tasya dan juga mari kita cari solusinya bersama-sama dan juga bagaimana sih mengatasi permasalahan yang lebih terarah lagi. Dan juga bagaimana sih hal yang awalnya berpikiran negatif bisa menjadi lebih positif lagi. Bagaimana perilaku yang kurang baik dan juga emosi yang tidak stabil bisa lebih stabil lagi. Begitu. Nah, dari pembicaraan kita, Ibu ingin tahu bagaimana perasaannya Mbak Devia selama sesi konseling pada pertemuan hari ini? Lumayan lega Bu, karena sudah diberi arahan dan diberi solusi yang buat saya tuh kayak udah sedikit ada pencerahan untuk menemukan jalan saya seperti itu. Oke, di sini perasaan yang dirasakan oleh Mbak Devia itu sudah mulai merasa lega dan juga arahan yang sudah ketahui. Gimana sih ternyata hal yang membuat bingung itu memang harus yakin, begitu ya. Oke, sangat bagus. Di sini Bu Tasya juga sudah banyak belajar dari Mbak Devia dan juga memang pada saat remaja ini hal yang membingungkan itu sangat banyak. Tidak mengenai masalah keluarga, tidak hanya masalah kuliah atau bekerja dan juga banyak hal yang memang harus dipikirkan. Dari sini Mbak Devia juga sudah mengatakan banyak hal yang menjadi tantangan, banyak hal yang menjadi hambatan, adanya pikiran yang negatif dan juga tadi kita sudah mulai untuk merubah hal yang menjadi positif yang awalnya merasa membebani, ternyata hal itu bisa loh menjadi motivasinya Mbak Devia ke depannya. Oke. Nah, dari sini untuk pertemuan kita pada hari ini sepertinya sudah cukup sekitar 40 menitan. Nah, di sini Bu Tasya juga sudah sangat-sangat selalu mendukung Mbak Devia. Hari ini ke depannya atau sampai kapanpun bagaimana Mbak Devia itu bisa lebih yakin lagi dan juga memantapkan keyakinannya untuk memilih kuliah atau kerja dan juga bisa meyakinkan kedua orang tua dan juga bisa menyemangati kedua orang tua. Ternyata kuliah itu bisa loh begini. Kuliah itu nggak selamanya bisa membebani orang tua. Kuliah itu memang butuh kontrol dari orang tua, tetapi hal itu memang harus dari tanggung jawabnya diri sendiri. Begitu. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali Mbak Devia? Sudah. Apa ada hal yang mengganjal lagi? Tidak ada. Oke, karena sesi konselingnya kita sudah hampir habis. Di sini Bu Tasya ingin Mbak Devia mengisi lembar evaluasi konseling. Nah, di sini bisa diisi dulu nama, tanggal dan juga kelas, lalu diisi skor berapa. Apakah sudah sangat baik, apakah baik, apa cukup baik atau kurang baik. Coba diisi dulu. Mengimplementasikan ini gimana? Nah, saya mau mengimplementasikan dalam kehidupan. Nah, menurut Mbak Devia, apakah Mbak Devia itu setelah konseling individu ini bisa lebih terarah ke depannya atau masih belum?
Sudah? Oke, karena sesi konseling kita sudah sampai tahap evaluasi dan juga di sini Mbak Devia juga sudah merasakan lebih lega dan juga lebih terarah. Nah, Ibu rasa sesi konseling kita cukup pada pertemuan hari ini. Nantinya kita akan menyepakati bagaimana pertemuan kedua dan juga selanjutnya, apakah pada hari yang sama atau di hari yang lain. Nanti Ibu Tasya konfirmasi lagi kepada Mbak Devia ya. Dan juga untuk pekan depan kita akan membahas bagaimana Mbak Devia mengerjakan LKPD ini, apakah sudah lebih terarah atau masih belum, atau masih bingung, atau masih bagaimana, bisa disampaikan saat pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan lebih ke pengarahan apakah hal itu sudah mencapai solusi atau belum. Begitu. Apakah sudah paham? Sudah paham. Apa ada hal yang belum dipahami? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, karena waktunya juga sudah 40 menit, ini sudah cukup untuk sesi konseling pada pertemuan hari ini. Bu Tasya ucapkan terima kasih banyak dan juga Bu Tasya sangat-sangat mendukung Mbak Devia ya, dan juga dalam sesi konseling ini dan juga tahap monitoring konseling ini Bu Tasya harap bisa selalu mendampingi dan juga bisa memfasilitasi bagaimana keadaan apapun yang dialami oleh Mbak Devia. Sudah, di sini konselingnya Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.